Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya adalah Awang Wisnu Aji, biasa dipanggil Kak Awang. Pada kali ini kita akan belajar mengenai prinsip dasar kepramukaan. Mungkin adik-adik sudah tahu ya mengenai prinsip dasar kepramukaan. Kalau sudah tahu, mungkin akan kita review kembali ya. Bagi yang belum tahu, yuk kita belajar bersama-sama dengan Kak Awang mengenai prinsip dasar kepramukaan. Sebelum kita belajar mengenai prinsip dasar kepramukaan, kita akan belajar terlebih dahulu. Apakah prinsip ini hanya dimiliki oleh kepramukaan, oleh gerakan pramuka, oleh pramuka saja, atau prinsip sebetulnya ada di mana-mana? Tentu saja adik-adik juga punya prinsip hidup yang berbeda-beda ya. Ada yang punya prinsip hidup yang mandiri, ada yang mungkin punya prinsip hidup harus sukses dan sebagainya. Yuk coba kita bahas satu persatu mengenai prinsip dasar kepramukaan. Sebelumnya kita akan belajar prinsip dari berbagai hal. Contohnya adalah teman-teman dari komunitas punk. Adik-adik pernah melihat anak-anak punk yang ada hidup di jalanan? Anak-anak punk ini adalah bukan orang gembel loh, bukan seorang gembel atau bukan pengemis, bukan. Anak punk ini sebetulnya adalah anak-anak muda yang mempunyai prinsip yang mungkin berbeda dari yang lainnya. Prinsip mereka itu adalah satu, mandiri, persamaan, anti kemapanan, anti penindasan, dan punya solidaritas yang kuat. Jadi anak-anak punk yang hidup di jalanan itu bukan berarti mereka tidak punya uang atau tidak punya keluarga, bukan. Tapi mereka itu memegang teguh prinsip yang mereka punya, dan mereka membentuk sebuah komunitas yang dinamakan sebagai anak punk. Apakah hanya anak punk yang punya prinsip? Ada lagi. Kalau teman-teman pernah ke Jogja atau pernah ke Solo, mungkin pernah melihat ada orang-orang Jawa yang hidup di sana yang mengabdikan diri di dalam keraton. Mereka dinamakan adalah abdi dalem. Abdi dalem ini mempunyai prinsip, yaitu adalah mengabdi pada rajanya. Jadi seorang abdi dalem itu ketika melihat rajanya senang, dia akan merasa bahagia. Mereka tidak melihat berapa gaji yang diterima sebagai seorang abdi dalem. Mungkin kecil sekali, tidak sebanding dengan mereka yang bekerja di perkantoran atau perdagangan dan sebagainya. Namun mereka punya prinsip tadi, mengabdi pada raja itu adalah sebuah kecintaan mereka, sebuah kebahagiaan. Jadi mereka meninggalkan kehidupan yang mewah, kehidupan yang wah, tapi mereka hidup dengan bahagia dengan melihat rajanya yang bahagia. Ada lagi teman-teman PMR ya. Teman-teman PMR yang ada di sekolahan ya, di dalam naungan Palang Merah, mereka juga punya prinsip. Prinsip ada 7 prinsip Palang Merah: manusia, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, dan kesatuan, serta kesemestaan. Prinsip ini dipegang teguh sehingga seorang anggota Palang Merah, walaupun diterjunkan di suatu konflik yang mungkin bertentangan dengan hidupnya, bisa jadi karena ada konflik di lapangan, tapi ternyata ada dari negara lain yang menyerangkan musuh, namun mereka terluka, tapi karena seorang anggota Palang Merah itu adalah orang yang mempunyai jiwa dan prinsip Palang Merah, mereka harus sukarela,
mereka karena ada kesamaan, berarti harus menolong walaupun tidak di pihak yang dia bela, misalkan demikian. Namun prinsip ini yang membuat anggota Palang Merah ini menjadi seseorang yang memang rela menolong ketika di dalam sebuah pertempuran, misalkan demikian. Jadi ada namanya prinsip di dalam organisasi yang lain. Bagaimana dengan Gerakan Pramuka? Gerakan Pramuka ternyata juga punya prinsip yang selalu dipegang teguh oleh seorang anggota pramuka. Prinsip ini dinamakan adalah prinsip dasar kepramukaan. Yuk kita bahas. Kalau kita melihat di dalam analogi bahwa di dalam gerakan pramuka itu adalah sebuah bangunan. Di dalam bangunan itu ada pondasi, ada sebuah dinding, ya. Ya, ada, ini adalah pondasinya, ini adalah dindingnya, dan ini adalah atapnya yang warna kuning. Sebuah pondasi itu kita namakan sebagai prinsip dasar, sedangkan dinding itu kita namakan sebagai metode, sedangkan yang paling atas kita namakan sebagai kegiatan kepramukaan. Prinsip itu apa sih? Prinsip itu adalah sesuatu yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Sehingga menjadi seorang pramuka, ketika kita menjadi seorang pramuka dan harus menepati prinsipnya, maka di dalam hati seorang pramuka harus mempunyai dasar dalam berpikir dan bertindak. Apakah prinsip dasar kepramukaan itu? Yuk kita bahas satu persatu. Prinsip dasar kepramukaan tadi kita bahas bahwa itu adalah fondasi, nilai yang diyakini, dipedomani dalam berpikir dan bertindak, asas yang mendasari kegiatan kepramukaan. Jadi segala sesuatu dasarnya yang harus prinsip dasar kepramukaan, tidak boleh keluar dari itu. Pertama, prinsip kepramukaan yang pertama itu adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi kita sudah setuju bahwa prinsip itu adalah sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak. Maka seorang pramuka harus berpikir dan bertindak yang pertama adalah punya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seorang pramuka itu adalah sosok yang beriman, sosok yang bertakwa kepada Tuhannya, apapun ketuhanannya, apapun agamanya. Jadi ya, kalau Islam, Muslim, ya dia harus percaya pada Tuhannya, pada Allah. Dia harus ibadah, sholat 5 waktu. Dia berarti harus puasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Mengimani ketuhanannya dan bertakwa kepada Tuhannya. Yang kedua adalah peduli terhadap bangsa, tanah air, sama hidup dan alam seisinya. Seorang pramuka, seorang yang mengaku dirinya adalah seorang pramuka, harus peduli terhadap bangsanya, terhadap tanah airnya, sesama hidup dan alam seisinya. Jadi kita harus peduli terhadap bangsa dan tanah air. Kenapa? Karena seorang pramuka merupakan cikal bakal kehidupan bangsa di masa depan. Siapa yang peduli tentang bangsa Indonesia depannya? Tentunya adalah saat ini yang menjadi pemuda, saat ini yang menjadi anak-anak. Maka kita harus selalu mendorong anak-anak, pemuda, apalagi seorang pramuka, harus peduli terhadap bangsanya serta tanah airnya. Seorang pramuka juga harus peduli terhadap sesama hidup. Sesama hidup itu tidak hanya manusia dengan manusia, tapi juga manusia dengan alamnya, manusia dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, entah itu binatang, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, dan sebagainya. Jadi harus peduli. Kalau misalkan ada kucing misalkan di pinggir jalan butuh makan, kita waktu itu bawa makanan, misalkan makanan ikannya kita makan,
sebagian, mungkin kepalanya atau ekornya atau sedikit daging ikan kita berikan kepada kucing tersebut. Kalau kita misalkan melihat ada tumbuhan di sekitar rumah kita layu, tidak mempunyai daya upaya karena kekeringan, maka seyogianya sebagai seorang pramuka kita bisa mengambil sedikit air untuk menyiram agar tanaman ini tetap dapat tumbuh. Juga terakhir adalah alam seisinya. Kalau kita melihat ada barang yang berantakan di sekitar rumah kita, seorang pramuka harus tekatan untuk dapat merapikannya. Kalau kita misalkan melihat sampah di lingkungan kita berserakan, sebagai seorang pramuka, kita dapat memungut sampah tersebut, dapat kita kelompokkan, kita masukkan ke dalam tempat sampah. Itu adalah pengamalan prinsip pramukaan yang kedua. Yang ketiga adalah peduli terhadap diri pribadinya. Diri pribadinya ini bukan berarti seorang pramuka itu egois karena hanya peduli terhadap diri pribadinya. Bukan. Seorang pramuka itu adalah peduli terhadap diri pribadinya, dirinya sendiri. Maksudnya apa? Seorang pramuka itu harus peduli terhadap dirinya, kehidupannya. Nyata misalkan adalah bagaimana cara dia berpakaian. Berpakaian seorang pramuka, kalau dia peduli terhadap diri pribadinya, maka selalu berpakaian dengan pakaian yang bersih, pakaian yang pantas, pakaian yang rapi. Seorang pramuka yang peduli terhadap diri pribadinya, sosok pramuka yang sehat, baik jiwanya, akalnya, maupun tubuhnya. Dia merawat tubuhnya, dia mandi, makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, sehingga tubuhnya sehat dan kuat. Seorang pramuka juga harus peduli terhadap masa depannya. Pendidikan yang dia enyam, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas maupun perguruan tinggi. Salah ketika ada seorang pramuka yang aktif di dalam kegiatan kepramukaan namun abai terhadap kehidupan pada pendidikannya. Ada kan ya, misalkan ada yang dia kalau kegiatan kepramukaan selalu aktif, namun manakala dia kuliah misalkan ternyata tidak pernah berangkat kuliah. Nah, itu menjadi catatan. Jadi berarti dia tidak peduli terhadap diri pribadinya. Ini seorang pramuka harus peduli terhadap diri pribadinya, tubuhnya, kerapiannya, masa depannya, pendidikannya. Yang terakhir adalah taat kepada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka hafal ya, ada satya dan ada dharma. Jadi satya itu janjinya, dharma itu bagaimana dia mengaplikasikan kehidupan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam Pandega berarti adalah dasa dharma. Hafal ya. Pertama adalah prinsip yang pertama adalah iman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua adalah peduli terhadap bangsa, tanah air, sama hidup dan alam seisinya. Peduli terhadap diri pribadinya dan taat pada kode kehormatan. Mungkin bisa kita berikan tepuk ya, biar hafal. Contohnya begini: 4 prinsip dasar kepramukaan. 1. Iman dan takwa pada Tuhan. 2. Peduli pada bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. 4. Taat pada kode kehormatannya. Itulah 4 prinsip yang harus dilakukan. 4 prinsip dasar kepramukaan. Mudah ya untuk menghafalkannya. Ya, seorang Pandega harus hafal 4 prinsip kepramukaan. Tidak hanya hafal, tapi dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih adik-adik. Pada hari ini kita sudah belajar mengenai 4 prinsip dasar kepramukaan. Besok kita akan jumpa lagi ya. Kita akan belajar lagi mengenai materi-materi yang lain. Terima kasih. Kak Awang undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.